Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reti Bisono dengan NPM 235201136. Perkenalkan, nama saya Rizna Anggraini dengan NPM 2312011205. Perkenalkan, nama saya Bunga Melayani dengan NPM 2312011040. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Safwan dengan NPM 231201112. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda Saputra, NPM 2312011399. Di sini kami akan mengaji dan menganalisis putusan nomor 20 garis miring PDT khusus gugatan lain-lain garis miring 2023 PN Niaga Semarang dengan identitas perkara nomor perkara 20 garis miring PDT khusus gugatan lain-lain garis miring 2023 garis miring Pengadilan Niaga Semarang dengan identitas perkara nomor perkara 20 garis miring PDT khusus gugatan lain-lain garis miring 2023 garis miring Pengadilan Niaga Semarang dengan kompetensi relatif di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang. Jenis perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan dengan para penggugat Fraser Romula Sitorus SH, Elizabeth Imelda Jaca SHMH, Joko Ponconowo SH, yaitu para kurator, dan tergugat KSPPS Anugrah di Jalan Diponegoro nomor 100A Parakan Kabupaten Temanggung, dan tanggal gugatan di 20 Juni 2023 dan tanggal putusan 21 Agustus 2023. Perkara asal nomor 20 garis miring Perdata Khusus Pailit garis miring 2022 garis miring PN Niaga Semarang, dan objek sengketa dan latar belakang pailitan ini adalah objek sengketanya SHM nomor 00401 di lokasi Kecamatan Jampirejo, Kecamatan Temanggung dengan luas 390 meter persegi atas nama Hayati, yaitu istri dari debitur pailit, dan dasar akad musyawarah mutanakisohah nomor 037.20 strip 00610 garis miring MMQ garis miring AGS garis miring 2020 pada tanggal 27 September 2020 dengan status Bodel Pilot sejak 20 Maret 2023. Debitur pilotnya yaitu PT Mitra Bersama Realty Perumahan Ariston View Kabupaten Temanggung. Kedua, Abdul Haris Habibi SPD, Jampirejo Timur, Kabupaten Temanggung, dan pilot sejak 12 Desember 2022 dengan Hakim Pengawas Suwanto SH. Jelaskan tentang tahapan perkara pada persidangan kali ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 12 Desember 2022 yaitu adanya putusan pailit dari PN Niaga Semarang. Kemudian 22 Maret 2023 yaitu berakhirnya masa stay 90 hari kreditur separatis. Kemudian 20 Maret 2023 yaitu penetapan objek SHM 00401 sebagai budol pailit. Kemudian 4 April 2023 yaitu kurator Surati KSPPS Anugrah minta serahkan sertifikat. Kemudian 27 April dan 4 Mei 2023 yaitu somasi ke-1 dan kedua kepada tergugat. Kemudian 21 Mei 2023 yaitu hak eksekusi KSPPS Anugrah berakhir atau 60 hari pasca insolvensi. Kemudian 29 Mei 2023 yaitu KSPPS tetap ajukan eksekusi ke PA Temanggung lewat batas. Kemudian 20 Juni 2023 yaitu kurator mengajukan gugatan lain-lain ke PN Niaga Semarang. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2023 yaitu putusan akhir yaitu PMH serahkan agunan ke kurator. Kemudian alasan daripada gugatan para penggugat atau kurator sendiri yaitu yang pertama, tergugat menguasai harta pailit. KSPPS Anugrah menolak menyerahkan SHM nomor 00401 kepada kurator meski sudah 2 kali disomasi, yaitu pada tanggal 27 April dan 4 Mei 2023. Kemudian yang kedua yaitu eksekusi dilakukan setelah hak berakhir. Dan tergugat mengajukan eksekusi ke PA Temanggung pada 29 Mei 2023. Padahal hak eksekusi berakhir pada tanggal 21 Mei 2023. Menunjukkan itikat tidak baik. Kemudian pada ketiga yaitu ada perbuatan melawan hukum atau PMH, di mana tindakan tergugat ini menghalangi proses pemberesan harta pailit merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau onreh mati dat menurut hukum kepailitan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 15 Ayat 4, yaitu kurator wajib mengumumkan pailit di Berita Negara dan 2 surat kabar harian dalam 5 hari. Selanjutnya Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2, yaitu putusan pailit adalah semua pelaksanaan pengadilan terhadap harta debitor itu dihentikan seketika dan dilakukan penyitaan hapus. Selanjutnya Pasal 55 Ayat 1 junto Pasal 56 Ayat 1, kreditor separatis dapat eksekusi seolah tidak pailit, namun ditangguhkan selama 90 hari. Selanjutnya Pasal 59 Ayat 1, setelah masa ditangguhkan berakhir, kreditor separatis harus eksekusi dalam 2 bulan sejak insolvensi lewat batas atau gugur. Selanjutnya Pasal 108 Ayat 1 itu sertifikat dan surat berharga itu wajib disimpan kurator sebagai dasar permintaan penyerahan saham kepada kurator. Selanjutnya pembelaan tergugat. Dalil pembelaan KSPPS Anugrah sebagai tergugat yang pertama yaitu adanya cacat formil izin hakim pengawas. Surat penetapan hakim pengawas pada tanggal 13 Juni 2023 itu merujuk pada Bank Bukopin Syariah, bukan KSPPS Anugrah. Ketidaksinkronan ini menurut tergugat menyebabkan para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Selanjutnya yang kedua, itu kewenangan absolut
pengadilan agama. Akad musyarakah mutanapisah adalah ekonomi syariah, yaitu kewenangan absolut pengadilan agama, bukan pengadilan negeri niaga, seperti itu. Pertimbangan majelis hakim yaitu yang pertama ada tolak eksepsi kewenangan absolut, tergugat kreditor separatis dengan hak terbatas, hak eksekusi tergugat telah gugur, tindakan tergugat atau PMH, harta nihayati masuk modul pilot, serta amar putusan 21 Agustus 2023 dikabulkan sebagian terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tergugat diperintahkan menyerahkan SHM nomor 00401 atas nama Nihayati kepada kurator untuk dijual. Hak tergugat atas hasil penjualan anggunan tetap dilindungi. Tergugat dihukum membayar biaya perkara 179 yang ditolak. Perintah hentikan eksekusi di PA Temanggung. Majelis tidak berwenang melarang pihak beracara di pengadilan lainnya yang mempunyai kompetensi berbeda. Perintah kurator tempuh jalur pidana. Inisiatif pidana bukan kewenangan hakim perdata untuk Debitur pilot membereskan harta lancar tanpa hambatan. Harta nihayati istri masuk bordel karena tidak ada perjanjian pisah harta. Pasal 64 UU Kepailitan, jika ada sisa setelah utang terlunasi, kelebihan kembali ke debitor. Nihayati sebagai pihak ketiga, hak atas SHM-nya 00401 tunduk pada proses kepailitan suaminya secara efektif kehilangan penguasaan atas tanah tersebut karena tidak ada bukti pisah harta. KSPPS anugerah, tergugat wajib serahkan SHM ke kurator. Kehilangan penguasaan fisik agunan hak mendahului Dorit Difference atas hasil penjualan tetap dilindungi. Beban biaya perkara sekitar 179 juta. Eksekusi di PA Temanggung gugur demi hukum. Kreditor konkuren lain, kepastian hukum, terdamin tergugat dapat bagian dulu hasil jualan argunan, sisa masuk bordel dan dibagi profesional ke kreditor konkuren. Aplikasi yuridis yang lebih luas, supremasi UU Kepailitan sebagai lex specialis. UU nomor 37 garing 2004 menyampingkan prosedur eksekusi umum, termasuk eksekusi mandiri, kreditor separatis, pilot menguasai prosedur. Kepastian batas waktu eksekutif kreditor separatis, stay 90 hari tambah 60 hari pasca insolvensi, total 5 bulan. Melewati batas, hak eksekusi mandiri gugur secara hukum. Kesimpulan, putusan nomor 20 garing PDT sus gugatan lain-lain garing 2023 garing PN Niaga Semarang. Kunci perkara, KSPPS anugerah melampaui batas waktu eksekusi mandiri, hak berakhir 21 Mei, eksekusi diajukan 29 Mei 2023. Keseimbangan putusan dinyatakan, PMH wajib serahkan argunan, namun hak ekonomi dan atas penjualan tetap dilindungi. Presiden penting, putusan ini mempertegas supremasi UU Kepailitan batas waktu hak eksekusi kreditor separatis di Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.